Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang kronologi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kronologi berasal dari kata kronos dan logos. Kronos yang artinya waktu dan logos artinya ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kronologi adalah urutan waktu peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Jadi di sini kronologi ini sama dengan konsep berpikir diakronis. Kalian masih ingat kan dengan konsep berpikir diakronis? Yap. Jadi sama-sama menceritakan peristiwa secara runtut dari awal sampai akhir. Manfaat kronologi. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, menghindari terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah. Nah, contohnya di sini, saya menulis riwayat pendidikan saya. Ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan anakronisme atau kerancuan dalam urutan peristiwa, itu seperti ini. Saya menulis dari SD, kemudian melompat ke SMA. Atau dari SD langsung melompat ke perguruan tinggi. Jadi, hal tersebut menjadi rancu yang seharusnya disusun berdasarkan runtut. Jadi dari SD, kemudian ke SMP, baru SMA, baru ke perguruan tinggi. Yang kedua, merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu. Saya berikan contoh. Di sini ada kejadian tabrakan sepeda motor, tempatnya berada di alun-alun Kebumen. Kemudian saksi matanya adalah anak semansa. Perlu dicatat bahwa ini hanya ilustrasi ya, bukan kejadian sebenarnya. Setelah kejadian tabrakan sepeda motor, kemudian ada warga yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib atau kepolisian. Kemudian setelah polisi itu datang, pasti yang ditanyakan adalah kronologi kejadiannya. Nah, baru kemudian saksi mata tersebut menceritakan dari awal sampai akhir kejadian tersebut. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Yang ketiga, menghubungkan dan membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Di sini saya berikan contoh tentang kasus persebaran virus corona di kota A, B, dan C. Dalam kasus ini, ada pedagang besar yang ternyata berstatus sebagai orang tanpa gejala atau OTG yang berada di kota B. Kemudian, pedagang dari kota A dan juga C berkunjung ke kota B menemui pedagang tersebut untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok atau barang-barang lainnya. Nah, dalam kontak tersebut, pedagang A dan C kemudian terpapar virus COVID-19. Setelah melakukan kontak, kemudian kedua pedagang tersebut dari kota A dan juga C pulang ke kota masing-masing. Pedagang di kota A bisa menyebarkan COVID
Begitu juga pedagang di kota C. Nah, di sini yang dimaksud dengan membandingkan adalah persebaran COVID-19 di kota A, B, dan C, bagaimana perkembangannya, jumlah pasien COVID dalam waktu yang sama. Nah, sementara dihubungkan karena persebaran di kota A sama C ini berhubungan dengan pedagang besar yang berstatus OTG yang berada di kota B. Nah, ini adalah contoh kronologi. Jadi hampir sama dengan konsep berpikir diakronis, yaitu dijelaskan secara runtut dimulai dari awal sampai dengan akhir. Di sini hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 saya melakukan pembelajaran jarak jauh di kelas 11 ISB 11 MIPA A. Kemudian hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 saya berangkat ke sekolah kemudian melakukan pembelajaran jarak jauh di kelas 11 ISB di kelas 11 IBB 10 MIPA F. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saya WFH kemudian melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di kelas 11 MIPA D dan 10 MIPA E. Begitu juga hari Jumatnya. Selanjutnya, kronik. Kronik merupakan catatan peristiwa menurut waktu kejadiannya. Jadi bisa diartikan suatu kumpulan tulisan tentang perjalanan seorang musafir. Contohnya itu catatan perjalanan Itzing, catatan perjalanan Mahuan. Jadi mereka itu menuliskan atau mencatat peristiwa berdasarkan waktu kejadiannya. Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Cukup sekian, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.